Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk seluruh siswa-siswi kelas 11 SMA dimanapun kalian berada. Kenapa pagi, siang, sore, dan malam? Karena video pembelajaran ini dapat kalian tonton berulang kali pagi, siang, sore, dan malam di channel PB Bandung. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah memahami perencanaan usaha dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Merencanakan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Daur ulang limbah merupakan sebuah konsep yang sudah ditelurkan cukup lama. Konsep tersebut dibuat dalam rangka membantu penanganan limbah yang ada di sekitar kita. Pada pembelajaran kali ini, kita akan berfokus pada bahan-bahan limbah yang dapat didaur ulang. Pengertian limbah bangun datar. Limbah bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun datar beraturan maupun bangun datar yang tidak beraturan. Bangun datar beraturan digambarkan seperti segi empat, segitiga, dan lingkaran. Sedangkan bangun datar tidak beraturan digambarkan seperti bentuk abstrak, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, persegi panjang, belah ketupat, jajaran genjang, trapesium, dan bentuk-bentuk lainnya. Mari kita lihat contoh dari limbah berbentuk bangun datar. Gambar yang sedang kalian lihat merupakan dua dari sekian banyak limbah yang berbentuk bangun datar. Untuk gambar yang pertama adalah limbah dari bahan kulit jagung. Sedangkan gambar yang kedua adalah limbah berbentuk kardus yang merupakan kemasan dari beberapa produk tertentu. Setelah mengenal beberapa jenis limbah berbentuk bangun datar, kita akan melanjutkan pada ide dan peluang usaha untuk membuat kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Yang pertama, ada ide usaha. Ide usaha adalah sebuah dasar rancangan yang tersusun dalam pikiran berupa gagasan untuk meraih tujuan dari menciptakan suatu karya baik berupa produk fisik maupun produk di bidang jasa. Yang kedua, ada peluang usaha. Kata peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang yang artinya kesempatan dan usaha yang artinya upaya dengan berbagai daya untuk mencapai tujuan atau sesuatu yang diinginkan. Dari dua pengertian sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa ide dan peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, tujuan yang dimaksud adalah keuntungan, uang, dan kekayaan. Dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Seorang wirausahawan harus dapat memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis sumber-sumber peluang usaha secara luas. Persiapan yang dapat kita lakukan dalam menganalisis peluang usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, meneliti berapa luas usaha yang kita pilih. Yang kedua, bentuk usaha apa yang akan kita pilih. Yang ketiga,
jenis usaha apa yang akan kita tekuni. Yang keempat, informasi usaha yang akan kita terima. Yang kelima, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Setelah melakukan analisis terhadap sebuah peluang usaha, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang wirausahawan adalah memetakan potensi usaha tersebut. Hal ini didasarkan pada potensi usaha di suatu daerah tertentu, baik secara kuantitatif atau jumlah maupun secara kualitatif atau kualitas. Hal ini dapat kita kaji dengan menggunakan metode analisis SWOT. Apa itu metode analisis SWOT? Analisis SWOT memiliki 4 komponen, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisis SWOT bertujuan untuk mengkaji lingkungan usaha, baik secara internal atau dari dalam usaha tersebut, maupun secara eksternal atau dari luar usaha tersebut. Secara internal, analisis SWOT menitik beratkan pada 2 aspek, yaitu strength atau kekuatan atau keunggulan dari usaha tersebut, dan weakness atau kekuatan atau kekurangan dari usaha tersebut. Sedangkan secara eksternal, analisis SWOT digunakan untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala yang berkaitan dengan 1. Opportunity atau peluang dari usaha yang ada dan yang mungkin akan datang di suatu hari nanti. 2. Threat atau ancaman dari kemungkinan adanya persaingan atau calon pesaing. Setelah mengetahui beberapa hal dalam analisis SWOT, pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan mempelajari tentang penetapan kelayakan usaha. Untuk itu, silahkan siapkan dirimu untuk melakukan proses pembelajaran pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan saat ini, silahkan kalian kembali mengarahkan fokus kalian kepada kelas online di WhatsApp Group untuk mendengarkan instruksi selanjutnya yang berkaitan dengan proses penilaian keterampilan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya.